warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok program kesehatan yang beranggotakan saya Leticia Deputri Marco, kemudian ada Firdaus Syambarudin, ada Hanifah Fajriyah, ada Perakenti, Saifur Rahman, dan Regita Ayu Lestari akan mencoba memaparkan proposal dengan judul Analisis Efektivitas Biaya Program Penanggulangan Gizi menggunakan metode positive deviance dan metode pemberian makanan tambahan pada anak di Kota Bandung. Di Indonesia masih menghadapi masalah rawan gizi serius dengan presentasi data sekitar 27,5% balita kekurangan gizi, 19,2% dalam tingkat gizi kurang, dan 8,3% gizi buruk. Gizi buruk disebut juga dengan kwashiorkor, merupakan salah satu bentuk malnutrisi. Malnutrisi itu dapat diartikan sebagai kesalahan pemberian nutrisi. Kesalahan pemberian itu berupa kelebihan maupun kekurangan nutrisi. Saya akan meneruskan untuk membahas mengenai latar belakang dalam proposal kami. Nah, untuk di Provinsi Jawa Barat sendiri telah dilaporkan sebanyak 18.094 balita mengalami rawan pangan atau gizi buruk. Terutama terdapat di 3 kabupaten, yaitu ada Kabupaten Cirebon, ada Kabupaten Bandung, dan ada Kabupaten Cianjur. Nah, untuk kasus di Kabupaten Cirebon ada sebanyak 4.005 balita. Untuk di Kabupaten Bandung sendiri ada sebanyak kasus 2.991 balita, dan untuk di Kabupaten Cianjur ada sebanyak kasus 2.670 balita. Upaya perbaikan gizi di Indonesia dibedakan menjadi 2 metode, yaitu ada metode PMT atau pemberian makanan tambahan selama 90 hari dan metode positive deviance dengan pendekatan pemberdayaan keluarga. Namun, kedua upaya penanggulangan masalah gizi tersebut belum pernah dilakukan dengan menggunakan analisis cost effectiveness, yaitu dengan menghitung rasio total biaya yang dikeluarkan dengan efektivitas setiap upaya alternatif untuk tujuan yang sama. Nah, maka dari itu proposal ini dibuat atau dilakukan untuk menganalisis efektivitas program biaya penanggulangan gizi dengan menggunakan metode positive deviance dan program pemberian makanan tambahan pada anak atau balita di Kota Bandung. Selanjutnya mengenai rumusan masalah dari proposal penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana metode positive deviance dan pemberian makanan tambahan untuk pasien anak gizi buruk di Kota Bandung. Yang kedua, bagaimana efektivitas biaya pemakaian metode positive deviance dan pemberian makanan tambahan pada pasien anak gizi buruk di Kota Bandung. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih positive deviance itu. Positive deviance ini adalah suatu keadaan penyimpangan positif yang berkaitan dengan kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan anak-anak lain di dalam lingkungan masyarakat yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan serta status gizi baik anak-anak dari keluarga miskin di lingkungan yang kumuh. Tinjauan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak positif pemberian makanan tambahan untuk pasien anak gizi buruk di Kota Bandung. Penelitian ini itu bersifat deskriptif dengan menggunakan metode cost effectiveness analysis yang dilakukan dengan menghitung rasio total biaya yang dikeluarkan dengan efektivitas setiap upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama. Setelah perhitungan total biaya dan output, dilakukan perhitungan rasio total biaya dan output dan efektivitas rasio pada setiap alternatif. Setelah dilakukan perbandingan hasil rasio tersebut, nilai rasio yang lebih kecil mengindikasikan upaya penanggulangan gizi yang lebih baik, efektif, dan efisien. Tempat dan waktu penelitian ini tuh dilakukan di Kota Bandung pada tahun 2019. Untuk populasi dan sampelnya, populasi pada penelitian ini adalah pasien anak yang mengalami gizi buruk yang didapat dari rekam medis
dari data rekam medis pasien gizi buruk anak di Kota Bandung pada periode 2019. Sampelnya tuh sampel yang diambil pada penelitian itu sebanyak 47 sampel anak yang mengalami gizi buruk yang didapat dari data rekam medis pasien gizi buruk anak di Kota Bandung dan diberikan makanan tambahan sebagai penunjang kesehatan. Kemudian analisis dan perhitungan data. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menganalisis data. Yang pertama, mencatat setiap alternatif aktivitas penanggulangan gizi dengan metode observasi dan wawancara pada koordinator unit dan petugas pelaksana. Lalu mengidentifikasi sumber daya yang digunakan pada setiap alternatif intervensi, mengelompokkannya berdasarkan sumber biaya. Analisis biaya dilakukan terhadap sumber daya yang digunakan pada tiap alternatif aktivitas. Kemudian, perhitungan dilakukan terhadap komponen biaya yang berhubungan dengan setiap aktivitas meliputi investasi, pemeliharaan, dan operasional. Kemudian rasio biaya dan efektivitas atau CIR adalah rasio total biaya yang dikeluarkan dengan total kegiatan setiap alternatif. Dan terakhir, analisis program alternatif yang lebih efektif dilakukan dengan membandingkan CIR-PD dan CIR-PMT. Upaya alternatif dengan nilai CIR yang lebih kecil merupakan upaya yang lebih efektif dan efisien. Biaya yang dianalisis. Biaya total yang dianalisis meliputi biaya investasi, biaya pemeliharaan, biaya operasional langsung dan tak langsung. Biaya investasi meliputi gedung pertemuan, meja, kursi, infokus, notebook, perlengkapan masak, gudang, dan timbangan. Lalu ada biaya pemeliharaan, meliputi pemeliharaan gedung, pertemuan, meja, kursi, infokus, notebook, perlengkapan masak, gudang, dan juga timbangan. Kemudian ada biaya operasional langsung, meliputi biaya transport, ATK atau alat tulis kantor, kemudian konsumsi, spanduk, bahan bakar minyak, kuli, dan bahan makanan balita. Lalu ada gaji dan insentif adalah jumlah gaji dan insentif petugas yang terlibat selama masa penelitian. Biaya operasional tak langsung terdiri dari gaji dan biaya umum, yaitu air dan juga listrik. Setiap alternatif. Analisis iuran atau efektivitas setiap alternatif dilakukan sesuai dengan definisi operasional penelitian, meliputi 1. Menghitung jumlah balita yang ditanggulangi dengan membandingkan total biaya dan jumlah balita. Terus yang kedua, menghitung waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk penanggulangan gizi dengan membandingkan waktu kegiatan dan jumlah kegiatan. Yang ketiga, mengukur berat badan balita dengan membandingkan berat badan balita pada awal dan akhir kegiatan. Yang keempat, mengukur mulai kenaikan berat badan balita dengan cara melihat kenaikan berat badan balita setiap bulan. Identifikasi aktivitas metode positive deficiency. 1. Sosialisasi positive deficiency tingkat kecamatan atau puskesmas. Yang kedua, persiapan implementasi dan sosialisasi positive deficiency di desa dan persiapan musyawarah masyarakat desa. Yang ketiga, musyawarah masyarakat desa pertama. Yang keempat, fokus grup diskusi atau FGD. Yang kelima, positive deficiency inquiry. Yang keenam, masyarakat desa. Kedua, pelatihan kader. Yang ketujuh, implementasi atau pelaksanaan P3G. Terakhir, evaluasi identifikasi aktivitas metode PMT didapat alur proses sebagai berikut. 1. Rapat persiapan tingkat kabupaten. Yang kedua, sosialisasi PMT tingkat kabupaten. Yang ketiga, pengadaan barang. Yang keempat, pendistribusian ke puskesmas. Yang kelima, distribusi ke kader. Yang keenam, distribusi ke sasaran. Yang ketujuh, pelaksanaan, dan terakhir evaluasi.
Pemaparan dari kelompok kami. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diambil. Mohon maaf, masih banyak terdapat kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.